Oke. Nah, kembali kepada topik kita. Apa sih Pak maksud daripada Wahyu pasal yang ke-7? Dikatakan ini penglihatan bagaimana 4 malaikat dikatakan diutus untuk menahan angin bumi supaya jangan ada yang bertiup di darat, di laut atau di pohon-pohon. Ada banyak pengertian demi pengertian, ada banyak penafsiran demi penafsiran. Tetapi saya akan fokus ke yang namanya angin bumi. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan the four winds of the earth, 4 angin bumi. Ya, angin yang berasal di bumi. Kalau di Alkitab banyak kali digunakan ungkapan-ungkapan yang menyatakan istilah-istilah. Ya, kalau kita bilang apa, kesian deh lu, itu kan istilah kan, artinya apa itu? Artinya apa Pak? Ya kasihan, ngejek gitu ya. Emang gue pikirin, nah, itu kan istilah. Artinya apa kira-kira? Sebodoh ah, gitu kan? Nah, Alkitab juga punya term demi term, punya istilah demi istilah untuk menyatakan sesuatu. Berdasarkan penelitian di seluruh kitab Wahyu, waktu Rasul Yohanes bicara tentang lautan, keluar dari lautan, naga yang keluar dari lautan, seperti desau air bah bunyinya. Lautan itu bicara tentang manusia. Karena begitu banyak manusia, 7 miliar lebih di dunia ini, kalau dikumpulin itu seperti air yang nggak ada ujungnya Pak Bu. Ya. Bapak Ibu pernah menghadiri pertemuan yang 10.000 orang, 20.000 orang, 12.000 orang, itu kayak semut Pak Bu. Banyak sekali. Nah, Alkitab mengumpamakan orang banyak, kumpulan orang banyak itu dengan lautan. Nah, sekarang dia gunakan istilah yang lain untuk angin bumi. Nah, kita akan fokus ke sini ya. Perhatikan saya, jangan lihat Alkitabnya, lihat saya saja. Oke? Tidak usah dicatat, dengar baik-baik. Angin itu seringkali diungkapkan sebagai kuasa, sesuatu yang mengubah. Kalau angin surga itu artinya Roh Kudus, ya. Kuasa Roh Kudus. Tetapi ini dikatakan angin bumi, artinya sesuatu kekuatan yang berasal dari bumi yang mempengaruhi, bisa merubah suasana. Angin itu kekuatan yang bisa merubah suasana. Amerika seringkali mengalami ini, ya. Australia aja Pak, gara-gara kebakaran tapi ditiup oleh angin Pak. Waduh. Ya. Kalau bicara angin ini luar biasa Pak. Kalau angin, tapi kita di Tengah Bangkok kayaknya kurang pernah ada angin Pak ya. Masuk angin kita Pak Wati banyak ya. Ya. Kalau ke Hong Kong ya, ke Hong Kong tuh seringkali tiba-tiba sirine berbunyi karena ada angin, ya, taifun. Ya, kalau bahasa kita topan. Jadi yang namanya Haris Topan, Haris Taifun namanya. Ya. Angin ini kalau kecil bersahabat, tapi kalau besar jadi problem. Nah, angin bumi artinya sesuatu pengaruh yang bisa merubah suasana, merubah sistem yang ada, yang berasal dari bumi. Ya. Wahyu menubuatkan ada 4 angin bumi, artinya ada 4 pengaruh besar di muka bumi ini yang bisa merubah sejarah, yang bisa mencatat sejarah atas muka bumi. Oke, saya potong supaya gampang, supaya pendek. Ya. Dari penelitian dikatakan ada 4 macam angin, ada 4 macam hal yang mampu membuat sejarah dicatat atas dunia ini. Yang pertama namanya angin militer. Sejak bumi diciptakan, sejak sejarah mulai dicatat. Nah, saya nggak tahu kapan ya. Karena Musa mencatat sejarahnya setelah dia lahir, setelah bumi ada. Oke. Sejak sejarah mulai dicatat sampai abad yang keempat, kekuatan yang paling besar di muka bumi ini yang sanggup merubah segala aturan, yang sanggup merubah batas-batas negara, yang sanggup merubah kehidupan manusia, itu namanya kekuatan militer. Yang suka nonton film kolosal, saya suka Pak ya. Yang terbaru misalnya Red Cliff, bagaimana perangnya di Cina, Samkok ya. 3 kerajaan. Kekuatan militer itu dipakai untuk merubah kehidupan yang ada di muka bumi. Yang suka film-film apa? Kingdom of Heaven, bukan. Yang suka film-film kolosal zaman-zaman dulu, zaman-zaman purbakala. Bagaimana those who have power in militer, yang punya kekuatan di militer, maka mereka take control upon the earth. Maka mereka punya kuasa atas muka bumi. Coba cek Bapak Ibu Tuhan. Sampai abad yang keempat, bahkan Tuhan Yesus sendiri dipikir adalah pemimpin militer, makanya ditangkap. Oke. Jadi Yesus itu dicurigai mau kudeta. Wah, luar biasa. Ya. Dia dianggap seperti
Yesus Barsabas itu yang pernah memimpin pemberontakan juga. Nah, dipikir begini gerakannya sama. Barang siapa yang pegang kekuatan atas setiap pasukan militer itu bikin pasukan, kekuatan untuk berperang, maka dia punya pengaruh, dia punya kekuatan untuk mempengaruhi sejarah yang ada. Angin pertama namanya angin militer. Oke? Nah, waktu angin militer begitu dominan, sejak abad keempat dan seterusnya, beberapa abad kemudian sampai abad yang ke-17-16, muncul angin kedua, namanya angin agama. Muncul Kristen yang kuat, muncul Muslim yang kuat, muncul Hinduisme yang kuat, muncul Buddhisme yang kuat. Bahkan sejarah mencatat, perhatikan baik-baik, saya ngomong sejak dari awal. Sejarah mencatat, di abad keempat sampai abad ke-16, the Dark Middle Ages, bagaimana dunia dipaksakan untuk jadi Kristen. Akibatnya dunia luka. Tahu Bapak Ibu kenapa orang Timur Tengah sangat luka kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani? Kenapa Indonesia begitu luka? Karena pengalaman sejarah. Saya mau tanya, yang menjajah bangsa kita dulu 350 tahun, siapa? Londo, Pak Bu. Company. Company itu nggak sunat, nggak Muslim. Company adalah sorak haleluya. Jajah orang, tapi minggunya apa? Sorak haleluya. Karena waktu maaf Tuhan. Waktu Belanda mulai masuk ke Indonesia, Portugis masuk ke Indonesia, para misionaris membonceng di sana. Artinya mereka nebeng, Pak, bahasa Inggrisnya. Ya, nebeng para penjajah, para pedagang, para penguasa militer tadi, dan mereka masuk. Sementara militerisasi mulai menguasai daerah-daerah Asia, sementara para misionari mulai menyatakan kerajaan Tuhan. Kira-kira bisa terima nggak Pak orang Jawa, Pak? Orang Sumatera? Sakit hati, berabad-abad itu diceritakan. Setiap kali makan malam, ya, di kampung-kampung sana, yang ada di peta lah kampungnya lah, susah carinya ya. Dia cerita, ya, ojo Kristen ya, iki bangsa kafir ini. Ya. Tadi Pak, di TV ada solusi bagus. Enggak. Iki Kristen, agamanya wong bule, wong kumpeni, wong londo. Ya. Jangan percaya. Sejarah bilang demikian. Setelah muncul kekuatan militer, muncul kekuatan agama. Pertama kali abad yang ke-6, bagaimana Kristen menjadi agama resmi negara Romawi. Akibatnya seluruh jajahan Roma. Nah, perhatikan baik-baik. Waktu Roma berkuasa, the last great emperor yang berkuasa di dunia, mereka paksakan seluruh daerah jajahannya yang sudah beragama waktu itu untuk percaya menjadi orang Kristen, atau dalam lebih tepat orang Katolik.